Baik, kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu kita berbicara mengenai fitrah cinta. Fitrah dalam diri dalam mencintai. Perkataan cinta, kata-kata cinta itu merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan kita. Lagu, judul film akan sangat sulit menemukan judul yang paling terbaik dan banyak diminati oleh orang ketika kata cinta ini tidak ada. Kata cinta ini merupakan hal yang paling banyak disenangi, terutama oleh orang-orang yang belum menikah, karena ini berbicara mengenai perasaan diri manusia. Terus, apakah yang namanya cinta dalam diri manusia itu merupakan hal yang wajar? Jawabannya adalah sangat wajar, karena ternyata cinta itu merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Jadi sah-sah saja dan sangat boleh ketika kita memiliki rasa suka, rasa senang kepada lawan jenis kita. Kita tertarik karena mungkin orangnya soleh. Kita tertarik karena mungkin tutur katanya yang sangat baik dalam menjaga sikapnya yang soleh ataupun solehah. Itu wajar. Kita tertarik kepada lawan jenis itu sangat wajar, karena itu merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Ternyata dalam diri manusia itu ada 3 fitrah yang disebut dengan garizah. Fitrah apa saja itu? Yang pertama, ada yang disebut dengan fitrah al-baqah atau fitrah untuk mempertahankan eksistensi diri. Ketika kita mengirim WA kepada salah seorang, namun WA itu hanya di-read saja, hanya dibaca saja dan tidak dibalas, padahal kita mengajukan pertanyaan, kita akan merasa tidak nyaman, kita akan merasa tidak enak. Itu wajar. Karena apa? Fitrah dalam diri manusia. Kita dipoto bersama teman kita satu kelas. Ketika dipoto, cekrek. Ketika dipoto, maka gambar siapa yang paling pertama kita lihat? Betul, gambar kita. Gambar kita adalah gambar yang pertama kali kita lihat. Kita berfoto bersama teman kita berdua. Kita selfie berdua. Ketika dipoto, kita melihat sebagus apapun gambar teman kita, kalau gambar kitanya kurang bagus, langsung dihapus foto itu. Betul? Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya fitrah. Fitrah untuk mempertahankan eksistensi diri, fitrah untuk diakui, dan itu wajar ada dalam diri manusia. Makanya fitrah ini akan terganggu kalau dia tidak diakui, kalau nama dia tidak disebutkan, kalau dia seperti tidak dianggap di tempat itu, dia akan merasa sangat terganggu. Itu fitrah yang pertama, yaitu fitrah al-baqah. Yang kedua, ada yang disebut dengan fitrah at-tadayun. Fitrah atau garizah at-tadayun. Garizah ini adalah satu fitrah untuk mentuhankan sesuatu, untuk mentuhankan. Maka manusia itu fitrah aslinya adalah tidak bisa tidak punya Tuhan. Kenapa? Fitrahnya dia memerlukan sandaran untuk berdoa. Fitrahnya memerlukan sandaran untuk meminta. Ketika dalam satu kondisi hal yang sangat mustahil terjadi, hal yang sangat tidak mungkin, maka sandarannya pasti ke Tuhan, sandarannya pasti ke Allah. Makanya orang muslim, sampai-sampai orang Jepang bingung kenapa orang muslim itu banyak di antara mereka yang tingkat putus asanya rendah dibandingkan dengan orang yang lain. Bukan dibandingkan dengan negara-negara maju seperti negara Jepang yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Itu karena apa? Islam punya konsep berserah diri kepada Allah. Islam punya konsep ikhlas ketika satu hal yang sudah diperjuangkan tidak bisa didapatkan. Kenapa? Ya udah, serahkan aja kepada Allah dengan konsep tawakal. Dengan konsep tawakal yang ada dalam diri muslimin. Fitrah untuk mentuhankan. Seateis-ateisnya orang itu pasti memerlukan sandaran. Seorang ateis yang pesepak bola, ketika dia menggolkan, dia angkat tangannya seperti ini, dia bersujud syukur. Kenapa? Ekspresi untuk bersyukur. Meskipun dia tidak percaya akan adanya Tuhan, tapi tetap manusia memerlukan itu, memerlukan untuk mentuhankan. Dan yang ketiga yang kita bahas adalah garizah an-naum atau naluri untuk mencintai, naluri untuk menyukai lawan jenis. Bahkan di sini menyukainya bukan hal yang sempit, menyukai lawan jenis, tapi bermakna luas, dengan makna yang sangat luas, yaitu mencintai setiap apapun,
Salah satunya adalah mencintai lawan jenis. Suka terhadap laki-laki dan perempuan itu normal dan sangat-sangat wajar ketika kita punya rasa suka, rasa cinta. Yang jadi pertanyaan dan masalah bagi kita adalah ketika kita memiliki rasa itu, bagaimana cara kita mengekspresikannya? Cara mengekspresikan cinta sehingga cinta kita itu menjadi energi positif dalam tubuh kita, bukan menjadi energi negatif yang tertujunya kepada hal yang baik yang kita inginkan. Yang jadi masalahnya itu, cinta fitrah sangat wajar. Yang jadi masalahnya ketika kita sudah mencintai, ketika kita sudah menyukai salah seorang, ngapain? Apa yang harus kita perbuat agar cinta itu menjadi hal yang baik atau menjadi kebaikan dalam hidup kita, dalam diri kita. Saya banyak menjumpai orang-orang yang memiliki rasa suka, memiliki rasa cinta kepada lawan jenis. Namun banyak orang yang saya temui ternyata bingung untuk mengekspresikan cintanya. Sebelum ke sana, apakah hadirin tahu, kawan-kawan tahu, pintu untuk menuju hati laki-laki dan perempuan itu apa? Kalau tidak tahu, saya kasih tahu. Ternyata pintu untuk menuju hati laki-laki dan perempuan itu beda, tidaklah sama. Pintu untuk menuju hati laki-laki itu dari matanya. Makanya laki-laki itu suka sekali jatuh hati atau jatuh cinta kepada perempuan yang menarik dari segi penampilannya. Hanya dari pandangan pertama itu sudah menaruh hati. Hanya dari pandangan pertama itu sudah jatuh hati. Kenapa? Laki-laki punya kelemahan ataupun pintu untuk menuju hati laki-laki adalah dari pandangannya. Makanya untuk kita yang nanti sudah menjadi seorang istri, hendaklah menjaga pakaiannya. Agar apa? Agar bisa menjaga pandangan suami kita. Agar suami kita pandangannya tidak melihat ke kiri ataupun ke kanan, dalam artian melihat wanita yang lain. Agar bisa berfokus ke kita. Jaga pandangannya. Perempuan ternyata pintu untuk menuju hati perempuan itu dari telinganya. Perempuan itu punya kelemahan dari segi telinga. Makanya banyak di luar sana, coba lihat laki-laki yang dari segi tampang biasa, namun karena dia jago dalam merayu, jago dalam merangkai kata, banyak menaklukkan hati perempuan. Karena apa? Itulah pintu untuk menuju hati perempuan, yang membuat perempuan jatuh hati. Kita, mudah-mudahan kita bisa menjaga bagaimana rasa kita, rasa cinta kita, dan kita bisa merubah rasa cinta kita menjadi rasa cinta yang positif, menimbulkan energi-energi positif sehingga menyebabkan kita menjadi lebih bersemangat dalam kehidupan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.